Oke, ini saya beli. Terima kasih. Terus ini dikasih. Terima kasih. Semua ini saya masukkan ke YouTube, Mbak ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Jamur tiram adalah jamur yang tumbuh liar dan aman untuk dikonsumsi. Jamur ini telah menjadi masakan sehari-hari yang cukup terkenal dan populer. Jamur ini pun biasa dibudidayakan dan dijual maupun sebagai kebutuhan untuk dikonsumsi sendiri. Jamur tiram menyediakan serat makanan dan beberapa vitamin lain yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Jamur ini rasanya lembut dan dapat digunakan untuk campuran masakan berbagai hidangan yang sangat enak dan gurih. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya jika ada video baru yang tayang di hari Rabu dan Sabtu, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian berminat mulai belajar budidaya jamur tiram, mulai kerjakan dan jangan khawatir gagal produksi. Berikut ini adalah beberapa cara budidaya jamur tiram untuk pemula yang harus dilakukan. Yang pertama, pilihlah bibit yang berkualitas bagus. Bibit jamur yang berkualitas bagus sangat menentukan dalam uji coba Anda. Karena itu juga akan menentukan kemudahan jamur tiram untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang selanjutnya, menyediakan kombong atau rumah-rumahan. Kombong atau rumah-rumahan adalah tempat untuk melakukan perawatan baglok dan menumbuhkan jamur tiram. Kombong biasanya berupa sebuah bangunan atau ruangan yang diisi dengan rak-rakan untuk menaruh baglok. Ruangan ini harus mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu udara dan kelembaban suhu. Kombong biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Dinding kombong biasanya terbuat dari papan. Atapnya bisa menggunakan genteng atau atap yang bisa menyerap panas. Dan usahakan juga jangan memakai atap asbes atau seng, karena bisa mendatangkan panas dan khawatir gagal produksi. Untuk bagian lantainya, usahakan tetap menggunakan tanah supaya air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Di dalam kombong dilengkapi dengan rak berupa sekat-sekatan yang dibuat bersusun. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun baglok. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Posisi rak diletakkan berjajar dan antara rak satu dengan yang lain dipisahkan oleh lorong untuk pemeliharaan dan perawatan. Raknya bisa dibuat hanya 2-3 tingkat saja. Lebar rak bisa 40 cm dan panjang setiap ruasan rak 1 meter. Setiap ruas rak dengan ukuran ini biasanya bisa menyimpan 75 sampai dengan 80 baglok. Banyaknya rak tersebut disesuaikan dengan banyaknya baglok yang akan diproduksi. Sebelum menaruh baglok ke dalam kombong, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan. Di antaranya adalah untuk tahap awal, kalian perlu membersihkan kombong dan rak-rak dari kotoran atau sampah. Tahap yang kedua, lakukan pengapuran dan penyemprotan menggunakan fungisida di dalam kombong. Kemudian diamkan dengan waktu 2 hari sebelum baglok ditaruh di dalam kombong. Yang tahap ketiga, saat bau sudah tidak ada atau bau sudah hilang, Anda bisa menaruh baglok yang sudah siap untuk dibudidayakan atau dikembangbiakan, yang seluruhnya permukaan tersebut sudah ditutupi dengan serabut putih. Yang perlu diperhatikan lagi yang ketiga adalah mempersiapkan baglok. Baglok merupakan media tanam untuk menaruh bibit jamur tiram. Karena jamur tiram adalah jamur kayu, sehingga bahan pokok dari baglok adalah pekatul atau buuk, kemudian ampas gerajen,
atau bisa dikatakan dengan serbuk gergaji, dan kapur. Semua bahan tersebut harus diaduk rata dan ditambah air sekitar 60% dari berat bahan-bahan tersebut. Baglok dibungkus dengan plastik yang berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Nah, dari lubang itulah jamur tiram akan tumbuh menyembul muncul keluar. Untuk budidaya jamur tiram dalam kapasitas besar, petani jamur biasanya membuat baglok sendiri. Namun untuk pemula, sebaiknya baglok dibeli dari pihak lain, sehingga para pemula fokus dengan budidaya saja tanpa harus membuat baglok sendiri. Kemudian poin-poin yang perlu diperhatikan lagi, yang nomor 4 adalah ada 2 cara penyusunan baglok dalam rak, yaitu dengan diletakkan secara vertikal dan horizontal. Ditaruh secara vertikal di mana lubang baglok menghadap ke atas, sedangkan cara horizontal lubang baglok menghadap ke samping. Dua cara budidaya jamur tiram tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Kalau disusun secara horizontal menjadikan lebih aman dari siraman air. Sebab jika penyiraman berlebihan, air tidak akan masuk ke dalam baglok. Selain itu, untuk melakukan pemanenan akan lebih mudah. Untuk penyusunan dengan cara horizontal, ini lebih banyak memakan ruang dan waktu. Itulah cara membudidayakan jamur tiram dan perawatannya. Sebelum menyusun baglok, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup baglok. Selanjutnya diamkan kurang lebih 4-5 hari. Jika lantai tetap dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban udara dalam kombong. Selanjutnya potong ujung baglok untuk memberikan ruang tumbuh lebih besar. Diamkan selama 3 hari dan jangan disiram. Cukup siram pada bagian lantai tanah saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer atau menggunakan semprotan. Penyiraman usahakan membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutannya, maka akan semakin baik. Kalian bisa menyiramnya 2-3 kali sehari, tergantung suhu udara dan kelembaban kombong. Kalian tetap perlu menjaga suhu pada kisaran 17-24 derajat Celcius.